Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kebumen, selamat datang di podcast Ngopi Main, Ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Kembali lagi dengan saya, Fardan Azhar Hilabiane Putra, dan saya Aisyah Afrah Arifia Azhara, yang tentunya akan membersamai podcast pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kami ditemani oleh narasumber yang bisa dibilang mereka merupakan role model bagi remaja sepantarannya. Oke, di sini kita kedatangan dari Duta Generasi Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2024. Ada Jilan dan juga Raisa. Kepada Jilan dan Raisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih nih Via sama Fardan. Halo semuanya, kenalin aku Jilan Ariko Lusino sebagai juara 3 putri Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2024. Halo semuanya, aku Raisa Nafis Alfa sebagai perwakilan dari Kecamatan Rawakle di Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2024 dan menjadi top 5 di Duta Genre Kabupaten Kebumen tahun 2024. Oke, di sini kan kalian sebagai Duta Generasi Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2024. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum sih apa sih tujuan dari diadakannya program Generasi Berencana untuk mewujudkan Indonesia dengan generasi emas pada tahun 2045? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semuanya. Oke, kita membahas tentang genre. Genre sendiri itu adalah generasi berencana, yang dimana para remaja dipersiapkan untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya. Karena nantinya yang akan menjalani kehidupan, khususnya Indonesia 2045, adalah para remaja yang sekarang saat sudah dipersiapkan untuk mewujudkan generasi yang lebih baik lagi. Nah, tentunya kita sebagai role model bagi para remaja ini membimbing remaja untuk dapat menjalankan peran mereka dan tentunya agar mewujudkan visi misi di Indonesia Emas tahun 2045. Wah, berarti teman-teman semua ini sudah tahu ya apa sih tujuan dari program yang kalian jalankan, yakni program Duta Generasi Berencana guna mewujudkan Indonesia dengan generasi-generasi emas yang lebih baik di tahun 2045 mendatang nanti. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih bahwa kalian ini bertugas untuk menyokong berbagai kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk menciptakan foto generasi emas Indonesia. Nah, aku pengen tahu nih tantangannya ada apa aja. Nah, tentunya tantangan sebagai Duta Genre itu karena para remaja adalah masa-masa untuk mencari jati diri mereka, dan kita sebagai Duta Genre itu tidak bisa selamanya memberikan afirmasi yang langsung dapat para remaja implementasikan. Maka dari itu tantangan Duta Genre adalah bagaimana remaja-remaja itu melakukan mungkin aktivitas-aktivitas yang menyimpang dari masa mereka, seperti contohnya triad KRR, dan ada pernikahan dini, mungkin ada seks bebas juga. Nah, di sini kita sebagai Duta Genre tentunya menuntun mereka untuk kembali ke jalan yang benar dan tentunya untuk berperilaku sebagai remaja yang baik. Betul banget. Jadi masa remaja adalah masa yang sangat krusial karena tingkat penasaran remaja itu sangat tinggi. Tentunya kita sebagai role model ya Raisa harus mencontohkan hal-hal yang baik dan membantu para remaja serta pastinya menyebarkan vitamin-vitamin genre kepada para remaja. Nah, berarti bisa disimpulkan ya bahwa tantangan kalian ini banyak banget. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, kenapa sih kalian pengen jadi join genre gitu? Apa sih alasan utama kenapa kalian pengen join genre? Karena memang tantangannya kan banyak sekali ya. Betul. Boleh dijawab dari Jilan terlebih dahulu. Oke, kalau dari aku sebenarnya awal mulanya karena emang pengen coba hal-hal baru. Karena menurut aku, khususnya di masa SMA, kapan lagi kita nggak mencoba kesempatan kalau memang ada kesempatan yang bisa kita coba. Dan pastinya menurut aku genre itu adalah sebuah forum yang ketika kita berkolaborasi dengan para pihak-pihak stakeholder terkait, kita bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang pastinya lebih luas lagi, baik dari kesehatan, ilmu sosial, dan sebagainya. Ya, kalau dari aku sendiri itu kurang lebih sama ya seperti Jilan. Aku ini memang orangnya senang sekali mencoba hal-hal baru, dan ketika ada kesempatan untuk menjadi Duta Genre, mengapa aku tidak mengambil? Jadi saat itu ya aku langsung mengikuti serangkaian seleksi dari Duta Genre, dan alhamdulillah semua orang-orang di sekitarku itu bisa mendukung aku, dan aku bisa menjadi top 5 Duta Genre di Kabupaten Kebumen. Selain itu aku juga ingin bermanfaat untuk orang lain
lain, karena ketika kita dilahirkan dan sampai masa SMP itu bisa dibilang untuk afirmasi kita menjadi manfaat bagi orang lain itu belum terwujudkan. Maka dari itu sebagai duta genre salah satunya adalah kita memberikan manfaat yang positif bagi para remaja dan tentunya bagi orang lain yang mendapatkan informasi-informasi yang positif bagi kita. Berarti kalian itu sangat mulia sekali ya. Keren banget. Dan bisa dibilang bahwa menjadi duta genre itu adalah suatu privilege. Berarti awal kalian gabung itu karena kalian melihat sebuah peluang kan. Jadi setelah kalian melihat sebuah peluang itu, kenapa nggak kalian ambil? Jadi kalian memilih untuk mengikuti seleksi duta genre ini. Iya, betul banget. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kalian di sini kan tergabung menjadi sebuah duta genre, di mana kalian harus menjadi role model. Kalian sebagai remaja tentunya akan memiliki suatu perjalanan yang sangat panjang untuk menentukan dan menata masa depan yang akan kalian pilih. Nah, sebagai remaja tentunya kalian pasti sudah menentukan atau belum sih bagaimana plan-plan yang akan kalian jalankan untuk kehidupan kalian yang berikutnya? Oke, kalau dari aku tentunya banyak sekali mimpi-mimpi yang nantinya akan aku gapai di masa depan nanti. Jadi beberapa plan-plan yang sudah aku tata harapannya dapat terwujud satu persatu. Terutama dalam kehidupan berkelanjutan, pastinya kita mempunyai visi dan misi dan bagaimana caranya kita untuk mengelola visi dan misi itu supaya tercapai nantinya. Dan ketika saya bergabung sebagai duta genre, harapannya visi dan misi tersebut perlahan-lahan dapat terwujud satu persatu. Jadi genre merupakan salah satu jalan yang saya pilih untuk menjalani hari-hari yang lebih lanjut lagi. Sama juga seperti Jilan, bahwa kita kan memang sebagai remaja itu harus memiliki mimpi untuk kedepannya, dan di sini saya bergabung menjadi duta genre juga salah satu cara untuk menjadikan mimpi itu menjadi nyata. Maka dari itu saya bergabung menjadi duta genre adalah sebagai usaha bagaimana saya keluar dari zona nyaman itu sendiri, lalu bagaimana kita bergerak sebagai remaja yang aktif yang nantinya pastinya akan menjadi untuk mewujudkan visi misi di negara ini dan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 adalah kita sebagai remaja tidak boleh berdiam diri untuk selalu berada di zona nyaman. Maka dari itu salah satu perilaku kita untuk keluar dari zona nyaman adalah bergabung di organisasi-organisasi dan satunya adalah kita menjadi duta genre gitu. Wah, berarti keren banget ya. Kalian sebagai remaja sudah menyiapkan plan-plan yang akan kalian jalankan untuk kehidupan kalian di masa yang akan mendatang. Oke, berarti untuk teman-teman semua jangan lupa kalian harus membuat plan-plan yang akan kalian jalankan guna mewujudkan Indonesia dengan generasi emas pada tahun 2045. Nah, tadi kan sudah jelaskan nih sama Jilan tadi ada visi dan misi. Nah, dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut tentunya juga ada yang namanya membangun suatu personal branding. Nah, aku pengen tanya nih ke kalian, gimana sih cara kalian sebagai duta genre membangun personal branding tentunya dan khususnya di sosial media? Jadi di masa globalisasi ini, sosial media adalah hal-hal yang bukan yang tabu ya bagi para remaja. Setiap harinya remaja ataupun orang-orang di dunia ini pastinya membuka sosial media. Maka dari itu, salah satu cara untuk membangun personal branding adalah dengan kita mengupload kegiatan-kegiatan kita yang positif atau informasi-informasi yang positif bagi orang lain. Dan kita di Duta Genre juga diajarkan untuk bagaimana caranya membangun personal branding dengan mengupload informasi-informasi yang penting terkait dengan mungkin visi misi para remaja ataupun dengan mengupload prestasi-prestasi yang kita miliki itu juga sebagai salah satu bentuk personal branding, karena kita bisa menginfluence para penonton-penonton di akun kita. Mereka diharapkannya mereka dapat terinspirasi dan dapat menjalankan apa yang mereka harapkan juga. Tentunya kita sebagai contoh dan role model, maka dari itu personal branding adalah sangat dibutuhkan untuk masa-masa sekarang. Betul banget. Jawabannya Raisa keren banget sih. Kalau dari aku, nambahin sedikit, personal branding itu bukan ajang untuk pamer-pamer, tapi gimana kita bisa menempatkan diri dan memposisikan diri kita serta menginfluence
para remaja khususnya supaya dapat mengikuti hal-hal yang baik. Karena sebagai role model pastinya kita menyebarkan hal-hal yang baik dan diharapkan nantinya dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Nah, berarti emang sangat mulia banget ya. Apalagi tadi dijelaskan nih bahwa Raisa ini merupakan kita ingin berbeda, tidak seperti para remaja-remaja yang di TikTok yang bilang itu menyebarkan informasi yang negatif. Kita sebagai duta genre justru ingin berfokus menyebarkan Positif, betul sekali. Oke, kan kalian tadi sudah berusaha untuk membangun personal branding. Nah, menurut kalian personal branding ini penting nggak sih untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang nantinya? Menurut aku penting banget. Kenapa? Karena di tahun 2045 nanti, remaja yang akan menjadi stakeholder, remaja yang akan menjadi tokoh utama untuk negara kita. Karena nantinya usia produktif, yaitu para remaja yang saat ini di tahun 2045 adalah tokoh utama yang akan membangun negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi. Melalui personal branding, para remaja diharapkan dapat mempersiapkan dirinya, dapat terinfluence, dapat terpengaruh dengan hal-hal yang baik dan positif, dan pastinya harapan dari saya dan para pemerintah lainnya juga mewujudkan generasi-generasi yang berkualitas dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ya, betul sekali. Jadi para remaja itu personal branding ini sangat penting karena dapat mempengaruhi atau menginfluence para remaja yang tentunya akan menjadi pionir kita untuk membangun Indonesia tahun 2045. Maka dari itu para remaja ini juga diharapkan yang melihat kita sebagai role model juga dapat terinspirasi untuk membangun personal branding karena membangun personal branding di sosial media juga sebagai salah satu manfaat, sebagai salah satu perlakuan bagaimana kita memanfaatkan teknologi di masa kini. Wah, berarti personal branding sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia dengan generasi emas pada tahun 2045 karena dengan personal branding ini kita dapat menyebarkan informasi-informasi yang positif kepada remaja-remaja yang nantinya akan menjadi tokoh utama dalam menjalankan Indonesia dengan generasi emas pada tahun 2045. Keren banget tuh teman-teman. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih sama Raisa bahwa untuk membangun sebuah personal branding itu memiliki berbagai cara. Nah, dan berbagai cara itu pasti memakan banyak waktu nggak sih Raisa? Betul sekali. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, gimana sih cara kalian berdua ini sebagai duta genre bisa membagi-bagi waktu atau istilahnya itu manajemen waktu antara akademik dan juga keaktifkan kalian di luar? Ya. Kalau dari aku sendiri, kita harus membagi mana yang menjadi prioritas kita. Yang menjadi prioritas kita saat ini adalah kita sebagai pelajar yang bersekolah di sekolah SMA negeri. Maka dari itu, kita yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan di luar itu juga harus bisa membagikan di mana kita akan belajar, di mana kita akan melakukan aktivitas-aktivitas di kegiatan kita. Maka dari itu saya sering membuat to-do list apa yang akan saya kerjakan hari ini dengan tujuan saya itu bisa dengan terencana apa yang akan saya lakukan di hari itu. Dan walaupun mungkin itu tidak akan terimplementasikan, tapi setidaknya kita mempunyai satu langkah untuk merencanakan hari kita agar lebih bermanfaat gitu. Ya, betul banget. Kalau dari aku juga nggak jauh beda sama Raisa. Jadi yang pastinya menentukan skala prioritas. Karena bagaimanapun ketika kita sudah menjadi seorang pelajar, skala prioritas yang paling utama adalah menjalankan pendidikan. Namun di sisi lain kita juga perlu menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi atau forum-forum di luar itu untuk mendukung bagaimana perkembangan diri kita sebagai remaja. Karena kita tidak melulu di sekolah hanya belajar tentang pelajaran-pelajaran umum, tapi kita juga perlu belajar untuk bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain, kita belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan satu sama lain, bagaimana kita mengkoordinir antara satu anggota dengan anggota yang lain. Berarti memang sangat dibutuhkan ya, apalagi tadi Raisa tuh menyebutkan ada salah satu metode unik yaitu to-do list, yang dimana dengan membuat to-do list ini kita menjadi teringat dengan kegiatan-kegiatan besok dan itu menjadi satu langkah ke depan untuk kita menjadi lebih disiplin, apalagi kita ini bersekolah di SMA Negeri 1 yang memang sudah terkenal di kedisiplinannya dari zaman dahulu. Oke, sebagai remaja tentunya kalian harus dapat memberikan dampak ataupun
menginfluence. Iya, betul. Kayak memberikan masukan-masukan kepada teman-teman remaja yang lainnya. Nah, kalian punya nggak sih pesan-pesan ataupun tips yang dapat kalian sampaikan kepada teman-teman semua yang menonton video tayangan ini? Mungkin dari aku dulu. Buat teman-teman yang nonton video ini, aku titip pesan, jadi kita sebagai remaja jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena hal baru adalah langkah awal untuk kita meraih kesuksesan. Karena bagaimanapun, kita tidak bisa terus-terusan berada di zona nyaman. Mau sampai kapan terus berada di zona nyaman kalau kita tidak mencoba hal-hal baru? Ya, kalau dari aku, kita sebagai remaja pastinya memiliki mimpi untuk di masa depan. Maka dari itu, jangan menggantungkan mimpi-mimpi kalian, tapi kejarlah mimpi-mimpi kalian dengan tidak bergantung pada kebiasaan kalian yang buruk. Kalian harus bisa keluar dari zona nyaman kalian. Kalian harus bisa membuat hidup kalian lebih berarti dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu, seperti yang dikatakan Jilan, jika kita tetap berada di zona nyaman, maka kita tidak akan bisa maju. Maka dari itu, untuk kalian para remaja di luar sana yang masih mencari jati diri, coba usahalah untuk menemukannya. Karena jati diri itu tidak ditemukan tapi dicari. Wah, keren banget ya teman-teman pesan-pesan yang disampaikan dari Jilan dan juga Raisa. Intinya kita sebagai remaja harus selalu mencoba hal-hal baru dan kita harus selalu keluar dari zona nyaman dan harus selalu mengejar mimpi-mimpi kita dan jangan hanya digantung saja. Karena digantung itu nggak enak ya Fardan. Benar. Ya intinya tuh kalian harus selalu beraksi ya, jangan diam aja. Apalagi sekarang ini masa-masa remaja merupakan masa-masa yang paling produktif, dan juga kita di masa-masa remaja kita memiliki alat gadget yang bisa dimanfaatkan. Nah, terakhir pertanyaanku itu tadi kan pesan-pesan buat orang-orang yang nonton nih. Sekarang aku pengen nanya harapannya dengan adanya Duta Genre kepada generasi emas Indonesia gimana sih? Harapan kalian biar teman-teman bisa mewujudkan. Ya, harapan kita sebagai Duta Genre untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 adalah dengan kita melakukan usaha-usaha yang tentunya diajarkan oleh duta-duta genre dan oleh kakak-kakak kita yang ada di Duta Genre. Semoga bisa mewujudkan remaja-remaja ataupun orang-orang di Indonesia yang bisa memanfaatkan situasi-situasi dan kondisi terkini, karena kita sebagai orang yang bermanfaat pastinya harus bisa fleksibel terhadap perkembangan zaman dan harus dinamis. Maka dari itu kita sebagai Duta Genre tentunya memiliki kewajiban untuk menata kehidupan para remaja, bukan menata sih, lebih ke menggandeng para remaja ataupun orang-orang di Indonesia agar tidak menyimpang dengan tantangan-tantangan yang ada di kehidupan mereka. Tuh, kalau harapan dari aku, semoga nantinya para remaja-remaja yang menonton podcast kita ya dapat terpengaruh dengan hal-hal baik yang kita salurkan, dan harapannya buat para remaja di luar sana tetap semangat dan terus kejar mimpi kalian serta tingkatkan kepedulian terhadap diri sendiri. Love yourself. Okay, love yourself. Teman-teman, berarti bisa disimpulkan ya bahwa kita sebagai remaja, kita ini memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dan kita sebagai remaja tentunya memang memiliki banyak sekali rintangan, seperti harus membagi waktu, dan di luar itu juga ada tantangan negatif seperti ada pergaulan bebas, narkoba, HIV/AIDS, dan masih banyak lagi. Kita sebagai remaja harus selalu keluar dari zona nyaman, harus berani aktif berbeda nilainya, karena kita nantinya yang akan menjalankan negara kita, negara Indonesia. Terima kasih karena telah menonton podcast Ngopi Main. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat tinggal dan sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.